Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Maulana Malik Ibrahim, Muhammad Ridho Ardana, Nur Sanawati, Rahma Hayati, dan saya sendiri Sri Indriati Nurhaliza akan mempresentasikan tentang peran masjid dalam perkembangan budaya Islam. Langsung saja ke penyaji pertama, akan menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Senawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah masjid. Menurut Sidi Ghazalba, dilihat dari segi harfiah, perkataan masjid berasal dari kata bahasa Arab. Masjid berasal dari pokok sujudan dengan fi'il madli sajadah yang berarti tempat sujud atau tempat sembahyang. Dan karena berupa isim makan, maka diberi awalan ma, yang kemudian berubah kata menjadi majidu. Umumnya, dalam bahasa Indonesia, huruf A menjadi E, sehingga kata masjid ada kalanya disebut dengan masjid. Sependapat dengan Sidi Ghazalba, Wahyudin Sumpeno memberikan pengertian masjid secara harfiah sebagai kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya sujudan, masjidun yang berarti tempat sujud atau tempat sholat, sehingga masjid mengandung pengertian tempat melaksanakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridha Ardana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Selanjutnya ada peran dan fungsi masjid dalam perkembangan budaya Islam. Yang pertama, mencerdaskan umat dan memberikan orientasi dakwah. Pengajian-pengajian dan kuliah-kuliah yang dilakukan secara teratur setiap hari atau dilakukan secara rutin berkenaan dengan acara tertentu merupakan salah satu fungsi masjid sebagai pusat cahaya dan petunjuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Kedua, sosial. Tempat penduduk bisa saling jumpa, saling berkenalan satu sama lain, mendekatkan hati, berjabat tangan, memperkuat ikatan persaudaraan, saling bertanya tentang kondisi masing-masing, khususnya apabila salah seorang di antara mereka ada yang mengikuti sholat Jumat, apabila ia sakit akan dijenguk, jika ia sibuk ia diberitahukan, dan apabila lupa diingatkan. Tiga, sebagai tempat melaksanakan berbagai kegiatan seperti menghafal Al-Quran, lembaga amil zakat, lembaga penengah sengketa, lembaga solidaritas, serta bantuan kemanusiaan, dan lembaga kursus bagi anak muda dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Keempat, politik. Dalam bidang politik yang dimainkan umat Islam yang saleh dan taat boleh dikatakan bahwa politik adalah hal yang terlarang. Karena bagaimanapun politik adalah alat untuk mencapai tujuan yang banyak mengandung arti keji. Seperti kita lihat pada saat ini, politik hanyalah sebagai kebohongan untuk mencapai sebuah kemakmuran yang belum tentu lama untuk kita nikmati. Apa gunanya kita bahagia dalam kebohongan? Saat politik seakan sama dengan korupsi, tipu daya, haus akan sebuah kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan budaya Islam setelah berdirinya masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah pada tahun ke-13 dari kenabiannya atau tahun ke-1 Hijriah adalah Masjid Quba. Masjid inilah yang merupakan tempat peribadatan umat Islam pertama yang kemudian menjadi model atau pola dasar bagi umat Islam dalam membangun masjid-masjid di kemudian hari. Masjid Quba di samping sebagai tempat peribadatan yang menjadi fungsi utamanya, juga sebagai tempat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Untuk itu, Rasulullah menempatkan Muadz ibnu Jabal sebagai imam sekaligus guru agama di Masjid Quba ini. Masjid ini kemudian dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Di sebelah timur masjid dibangun tempat tinggal Rasulullah yang tentunya lebih sederhana lagi dari masjid. Demikian sederhananya masjid di zaman Rasulullah, namun justru kesederhanaannya itu masjid menjadi syarat dengan fungsi dan banyak peran yang dapat dimainkan. Di masjid yang sederhana ini Rasulullah mulai menggalang kekuatan, mengkonsolidasikan,
umat Islam dengan gerakan muakkad. Sejarah mencatat bahwa pada masa permulaan perkembangan Islam ke berbagai negeri, bila umat Islam menguasai suatu daerah atau wilayah baru, baik melalui peperangan atau jalan damai, maka salah satu saran untuk kepentingan umum yang dibuat pertama kali adalah masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hayati. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni perkembangan budaya Islam setelah berdirinya masjid. Masjid menjadi ciri khas dari suatu negeri atau kota Islam. Di samping merupakan lambang dan cermin kecintaan umat Islam kepada Tuhannya, juga sekaligus menjadi bukti tingkat perkembangan kebudayaannya, menjadikan masjid sebagai sentra utama seluruh aktivitas keumatan, yaitu sentra pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipertahankan hingga era Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya. Pada masa-masa awal penyiaran Islam di negeri ini, masjid sesungguhnya mempunyai potensi untuk menjadi sentra utama seluruh aktivitas keumatan, khususnya pendidikan dan pengajaran. Nah, di sini saya akan menyebutkan kesimpulan pada materi hari ini, yaitu pada zaman Rasulullah, masjid sudah berdiri dan memiliki peran dan fungsi yang esensial bagi umat Islam. Selain untuk menjadi tempat beribadah, masjid juga merupakan sarana komunikasi dan sosial. Peran dan fungsi masjid terus berkembang searah dengan perkembangan zaman. Pada saat dahulu, masjid digunakan untuk pusat komando perang. Di masa sekarang, masjid tetap menjadi tempat untuk beribadah, komunikasi, dan tempat untuk mendapatkan ilmu. Perkembangan budaya Islam tidak terlepas dari peran masjid di dalamnya. Peran dan fungsi masjid mendukung untuk terjadinya perkembangan budaya Islam. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.